kamu guling, awas jangan kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua yang berada di lingkaran. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Ucup dalam lingkaran merah. Oh ya, sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya berharap agar subscribe dulu supaya channel ini bisa terus memberikan cerita-cerita seputaran pengalaman mistis lainnya. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian. Untuk kalian yang punya cerita mistis dan ingin membagikan ceritanya di lingkaran merah, bisa kirim email yang terlampir di deskripsi. Insya Allah next ceritanya akan saya post. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh Obi semasa sekolah di awal tahun 2000-an. Kita masuk ke cerita. Saya Obi. Pada cerita kali ini saya bersama dengan 7 orang teman saya yang terdiri dari 3 teman lelaki dan 4 teman wanita kami. Nama ke-7 orang tersebut yang laki-laki adalah Widi, Erwin, Yudo, dan yang perempuan adalah Ima, Eni, Santi, dan Nani. Kami semua adalah teman satu kampung. Kampung kami berada di salah satu daerah di timur Lampung. Cerita bermula dari saat kami akan melaksanakan ujian. Hari itu Minggu pagi. Saya yang sebelumnya tidak memiliki rencana untuk pergi karena besok adalah ujian sekolah. Seperti biasa, hanya santai di rumah sambil menjalani hobi saya. Saya punya hobi mengurus tanaman bonsai yang memang menjadi hobi kami sekeluarga. Iya, dari ayah saya, kakak saya sendiri sampai adik-adik saya semuanya menyukai tanaman tersebut. Saat saya lagi asik merapikan beberapa tanaman, tiba-tiba sebuah mobil hardtop tua dengan suara knalpot dan cukup berisik berhenti di depan rumah. Lalu turunlah 3 lelaki somplak dengan gaya tenggelam sambil cengengesan. Kalian pasti sudah duga kan? Ya, itu 3 sahabat saya, Widi, Erwin, dan Yudo. Lalu si Widi bilang, "Bi, jalan yuk, muter-muter lah biar gak stres, kan besok ujian." Belum sempat saya menjawab, si Erwin dan Yudo ikut menimpali. "Ayolah Bi, buruan mandi sono, gak usah banyak tanya." Wedus lah kamu orang itu. Ya udah, tunggu aku mandi dulu. Kemudian saya mandi dan bersiap-siap. 20 menit kemudian, siaplah kami jalan. "Ini kita mau kemana, Win?" tanya saya ke Erwin. Si Erwin hanya senyum-senyum. Justru Widilah yang jawab pertanyaan saya. "Muter-muter lah sambil cuci mata biar besok udah seger. Ini juga mau jemput Ima, Eni, Santi, sama Nani. Biar gak garing kita, Bi. Masa iya jalan laki-laki semua gak asik amat? Ya udahlah, terserah kamu orang aja." Singkat cerita, kami menuju rumah keempat teman perempuan kami, dan ternyata mereka sudah siap. Karena ternyata Widi memang sudah merencanakan jalan-jalan ini di hari sebelumnya. Lalu setelah mereka bersiap, kami berpamitan dengan kedua orang tua Ima. Orang tua Ima hanya berpesan, "Hati-hati pulangnya, jangan kesorean. Besok kan ujian." "Ya Pak," jawab saya. Lalu berangkatlah kami. Saat itu sebenarnya kami tidak memiliki tujuan tepat akan kemana. Setelah beberapa waktu kami hanya berjalan tanpa jelas tujuannya.
Tiba-tiba si Widi memberi ide. Woi, kita ke Gunung Pawiki aja yuk. Naik ke atas santai, sambil bawa bekal gitu. Oh iya, sekedar informasi ya, Gunung Pawiki itu berada di Lampung Timur dan bisa dilalui melalui desa Gerem. Warga sekitar biasa menyebutnya Gerem Pawiki. Sebenarnya itu hanyalah sebuah dataran tinggi, ya seperti perbukitan. Kebetulan puncak Pawiki adalah dataran tertinggi di daerah Lampung Timur. Lalu saya tanya ke Widi, Wid, emang bisa naik ke atas? Bisa. Dulu sih ada jalannya sampai ke puncak. Kalau mobil jeep gini sih kuat lah nanjak, jawab Widi sambil memukul setirnya sedikit sombong. Ya udahlah, terserah kamu aja. Coba inget ya, pulangnya jangan sore-sore. Ntar para putri dicariin sama bapaknya, kata saya. Lalu kami memutar arah menuju ke gunung tersebut. Kurang lebih 1 jam perjalanan sampailah kami di desa Gerem. Sebelum kami naik, kami sempatin dulu membeli beberapa cemilan di warung yang ada di desa tersebut. Maklum, saat itu belum ada Alfamart atau Indomart di kampung kami. Setelah kami selesai memilih beberapa makanan kemasan dan berniat akan membayar, tiba-tiba si bapak warung tersebut tanya ke saya, Nak, mau pada kemana? Mau ke puncak Pawiki pak, jawab saya. Halah, mau pada ngapain? Lagian jalannya udah lama gak dilewati, udah ketutup rumput semua, bilang bapak tersebut sambil sedikit heran melihat kami berlapan. Kalau mau jalan-jalan kenapa nggak ke Waikambas aja, kata bapak tadi menambahi. Sekedar informasi, Waikambas adalah tempat penangkaran dan pelatihan gajah dan juga penangkaran badak Sumatera yang habitatnya sudah sangat langka dan hampir punah. Lokasinya juga di Lampung Timur. Lalu saya menjawab, gak tahu pak, itu anak-anak pada ngajaknya ke sini. Ntar kita coba dulu aja lah pak. Kalau bisa ya naik, kalau gak bisa ya pulang. Yowes, kalau gitu hati-hati aja ya nak. Iya pak, makasih. Lalu saya membayar makanan yang kami beli dan kembali ke mobil. Yuklah jalan, kata saya kepada yang lain. Lalu kami memulai perjalanan ke puncak Pawiki melalui jalanan yang kanan kirinya adalah perkebunan warga. Setelah beberapa waktu, sampailah kami di jalan yang merupakan jalur satu-satunya menuju ke puncak Pawiki. Jalanannya lumayan lebar, cukuplah buat papasan 1 mobil sama 1 motor. Baru beberapa meter kami jalan, di depan kami jalanan sudah tidak lagi terlihat karena sudah tertutup oleh rumput ilalang dan semak yang sudah meninggi. Wah, bener juga kata bapak tadi. Lalu saya bilang ke Erwin, Win, ini gimana? Mau pulang aja apa ini kita? Si Erwin menjawab, coba aja kamu tanya sono sama anak-anak cewek, pada maunya kayak gimana? Pulang apa lanjut? Belum sempet saya nanya, si Eni langsung aja nyamber. Udah Bi, udah sampai sini tanggung. Lagian juga masih jam 11. Lanjut aja sih yuk. Ya udahlah kalau kayak gitu. Ini aja, aku duduk di bumper sambil ngarahin jalan takut nyemplung. Gimana? Oke lah, jawab si Widi. Lalu kemudian Widi sama Yudo memeriksa jalanan sebentar ke depan buat mastiin kalau semak sama rumputnya bisa kita terabas. Setelah beberapa saat,
dari jarak kurang lebih 50 meter di depan, Widi dan Yudo mengacungkan jempolnya sambil teriak, "Woi, majuin, aman!" Lalu kami pun terabas semak dan rumput jalanan dengan saya duduk di bemper sebagai navigasi. Dan sekarang saya baru berpikir, kalau saat itu benar-benar kegilaan remaja yang kami lakukan. Mungkin kalau sekarang saya nggak bakalan mau lagi buat ngelakuin itu semua. Pelan-pelan kami terus maju menggilas rerumputan yang menutupi jalanan sambil diiringi musik dari tip mobil kami. Gak kerasa 1,5 jam kami lalui dan sampailah kami di puncak Pawiki. Cukup lama sih memang perjalanannya, karena memang kami betul-betul kembali membuka jalan yang sudah lama tertutup oleh rumput dan semak. Udara di atas Pawiki sangat sejuk dengan pemandangan hamparan hijau dari daun-daun jagung perkebunan warga di bawah sana. Sampai saat itu suasana masih baik-baik aja. Waktu kami lalui dengan saling bercerita dan bercanda. Kami memakan jajanan dan minum-minum sambil sesekali meledek satu sama lainnya. Lalu si Ima bilang ke Yudo, "Dok, sambil hidupin musik sih biar rame." "Oke," jawab Yudo sambil menuju mobil yang diparkir tidak jauh dari kami duduk. Tak berapa lama si Yudo berteriak, "Woi, woi, gak mau hidup nih tipnya." Dan si Erwin menjawab sambil berteriak juga, "Coba hidupin dulu mesinnya, Dok." "Gak apa-apa, bensin masih banyak." Yudo pun coba menghidupkan mesin, tetapi tetap saja tidak mau menyala. Beberapa kali coba buat menstarter dan lagi-lagi tetap tak mau menyala. Lalu si Erwin pun jalan ke mobil. "Gak mau hidup, Dok?" "Iya nih, gak mauin." "Yaudah, coba sini aku yang coba hidupin." Lalu Erwin pun mencoba untuk menghidupkannya, tetapi tetap saja mobil tidak mau menyala. Saya yang dari tadi cuma ngeliatin mereka. Akhirnya saya datangi mereka dan saya tanya ke Erwin, "Win, kenapa? Ada masalah nggak mobilmu?" "Biasanya nggak masalah sih, Bi. Cuma emang koilnya udah lemah. Tapi tadi kan nggak kenapa-kenapa. Kok sekarang jadi nggak mau nyala ya?" "Aduh, Win, ini nih pada ngeyel sih tadi pada naik ke sini." "Ya udah, coba sini tak lihat dulu akinya." Oh iya, saya memang sedikit paham dengan sistem pengapian kendaraan, karena memang ayah saya juga sering benerin mobil truknya di rumah. Saya juga sering diminta buat bantuin, makanya sedikit-sedikit saya tahu prinsip kerjanya. Lalu saya pun mulai mengecek beberapa kabel dan aki. Tapi setelah saya cek, semuanya baik, nggak ada masalah. Lalu saya bilang ke Erwin, "Win, yakin ini masalahnya cuma koil? Kalau iya gimana kalau tak lepas? Ntar aku turun cari pinjaman koil. Kan temanku banyak di desa Gerem." Lalu si Erwin pun menjawab, "Ya udah Bi, lepas aja. Tapi ntar kamu turun sama siapa?" "Sama aku aja lah," celetuk si Widi. Lalu saya pun menyelesaikan untuk mencopot koil tadi. Dan setelah semuanya selesai, "Yaudah yuk turun, ngomong masih siang," bilang saya ke Widi. Saat itu jam menunjukkan jam 1:30 siang. Tanpa berlama-lama, turunlah saya dan Widi untuk cari pinjaman koil di desa Gerem. Singkat cerita, saya dapat pinjaman koil dari hardtop milik orang tua teman saya dengan menyewa jasa ojek yang ada di desa bawah. Kurang lebih 10 menit saya naik ojek dari desa terakhir tadi ke Gerem.
Nggak apa-apalah sementara, yang penting mobil bisa hidup. Terus kami turun dan cari bengkel, pikir saya. Tak terasa jam sudah menunjukkan 3:30 sore. Dengan kembali menyewa ojek, sampailah kami di batas kampung sebelum kembali naik ke puncak Pawiki. Lalu si Widi bilang, "Bi, mampir warung bentar ya." "Ngapain, Wid? Makanan sama minuman kan masih banyak tadi di atas." "Udah, diem aja, tunggu bentar." Lalu Widi masuk ke warung dan beberapa saat kemudian kembali dengan membawa plastik yang saya nggak tahu apa isinya. "Beli apa, Wid?" "Beli minuman sama autan, Bi." "Lah, buat apaan itu?" "Tar, gini Bi, sampai atas kamu bilang aja ke anak-anak gak dapet koilnya, jadi kita nginep di atas," jawab Widi dengan entengnya. "Lah, gila kamu tuh. Tahu gini nih, gak bakalan aku mau ikut. Udah, gak usah aneh-aneh, Wid. Wid, besok tuh kita ujian. Gimana coba mau nginep? Enggak lah, pokoknya biar semasang koil kita pulang," kata saya sambil sedikit membentak Widi. "Ya udahlah, gimana tar aja, Bi. Yolah naik lagi," kata si Widi sambil jalan mendahului saya. Lalu kami berdua kembali jalan menuju ke Pawiki. 1,5 jam kami jalan, sampailah kami kembali di atas. Saat itu jam sekitar 4:30 sore. Saya berpikir, kalau koil ini langsung saya pasang, berarti sebelum maghrib kami udah bisa turun. Lalu mulailah saya kembali memasang koil pinjaman tadi. Ternyata kali ini rada sedikit sulit pemasangannya. Wajar, karena kunci yang memang sudah kurang baik kondisinya, dan ditambah lagi kondisi tubuh saya yang sudah mulai lelah karena perjalanan turun naik tadi. Sampai akhirnya selesailah terpasang koil tadi, dan kondisi saat itu sudah hampir maghrib. Lalu saya coba buat starter kembali mobilnya. Beberapa kali saya coba, tetap saja mobil gak mau nyala. Waduh, ada yang gak beres ini sih, pikir saya sambil berhenti mencoba. Ya udah, gini aja, tunggu bentar ya, istirahat dulu sambil nunggu beres azan, ntar aku coba buat cek-cek kabelnya lagi. Dan tiba-tiba si Widi bilang ke 4 orang teman kami, yaitu Ima, Eni, Santi, dan Nani, "Ini gimana nih? Mobil gak mau hidup juga. Nginep gak apa-apa ya?" Sambil si Widi memasang muka sok seriusnya, yang padahal saya tahu kalau itu cuma siasat jahatnya. "Ntar akulah yang bilang ke bapak kalau mobil kita mogok," kata si Widi. Ingat ya, itu awal tahun 2000. Saat itu belum semua orang punya handphone, apalagi kami yang masih sekolah. Jadi memang masuk akal kan kalau kami nggak bisa telepon keluarga buat kabarin kondisi kami. Tapi entah kenapa, saat itu keempat teman perempuan kami dengan santainya bilang iya, seperti nggak ada masalah kalau memang kami harus bermalam di sini. Sambil diam saya berpikir, coba mengingat kembali, barangkali saya salah pasang atau ada yang terlewat. Kenapa mobil sampai nggak mau nyala, padahal koil udah saya ganti. Sampai akhirnya saya dikagetkan oleh teriakan Ima, yang ternyata diganggu oleh Widi dengan kelakuan kurang ajarnya. Terang aja saya kaget bercampur emosi.
Jujur, saat itu saya memang menaruh hati dengan Ima. Tapi memang teman-teman saya yang lain gak ada yang tahu dengan apa yang saya rasakan. Sontak saya berdiri setengah melompat sambil masih memegangi obeng yang tadi saya pakai. Widi yang menyadari kalau saya marah dan melihat saya memegang obeng lalu lari menghindar. Dengan emosi yang masih terbakar saya kejar Widi. Beberapa saat kami saling kejar dan saling berteriak. Sampai akhirnya kami dipisahkan oleh Erwin dan Yudo. Saya juga gak habis pikir saat ini. Saya gak tahu kalau saat itu Widi gak lari, bisa aja saya gelap mata. Saat itu saya berpikir, mungkin saja Widi memang memiliki rencana tidak baik terhadap teman-teman perempuan kami sejak tadi sebelum kami berangkat. Setelah beberapa waktu saya dan Widi cekcok mulut, kami akhirnya bisa didamaikan oleh kedua teman kami. Lalu kami pun coba berunding untuk mencari cara bagaimana kami turun. Dan akhirnya saat itu kami sepakat harus ada yang turun untuk mencari bantuan. Lalu kami berunding siapa yang akan turun. Tetapi tidak satu pun dari kami yang bicara siapa yang akan turun. Maklum, saat itu hari sudah gelap, sekitar jam 6:30 malam. Saya yang sebenarnya enggan untuk kembali turun, karena kondisi badan saya yang memang sudah lelah, karena siang tadi juga saya dan Yudo harus turun untuk cari koil. Tapi karena sampai beberapa saat tetap tidak satupun yang bersedia, maka dengan terpaksa lagi-lagi saya harus turun. Ya udahlah, kalau kamu orang gak ada yang mau, aku aja yang turun. Cuma ingat, gak usah macem-macem di sini. Terserah kalau ngeyel, resiko kamu orang tanggung sendiri aja. Lalu saya bilang ke Erwin, Win, di mobil kamu ada senter nggak? Ada Bi, ambil aja tuh di laci dashboard. Lalu saya pun ambil senter di mobil Erwin. Tetapi setelah saya nyalakan, ternyata senter itu juga nggak mau nyala. Win, ini ada baterainya nggak? Ada kok Bi, itu kemarin aku yang ganti, baru juga kemarin. Tapi ini nggak mau nyala Win. Dan memang benar, setelah dicoba oleh Erwin pun tetap aja gak mau nyala. Wah, ini sih udah bener-bener aneh, pikir saya. Barangkali mereka makhluk-makhluk yang menghuni gunung ini tidak senang dengan kehadiran kami, apalagi dengan kelakuan dari salah satu teman kami. Tapi nggak ada cara lain. Mau nggak mau, saya harus turun cari bantuan supaya kami bisa pulang. Lalu saya pun turun dengan hanya mengandalkan sedikit cahaya dari bulan yang tidak terlalu terang, karena saat itu memang bulan masih berbentuk sabit. Perjalanan turun saya lalui dengan baik-baik aja. Mungkin karena memang saya yang tidak memperhatikan sekitar dan juga tubuh yang memang sudah sangat lelah. Singkat cerita, sampailah saya di perumahan warga jam 8 malam. Lalu saya coba menghampiri beberapa warga dengan maksud meminta bantuan. Sampai saya bertemu dengan seorang bapak setengah baya yang duduk di gardu dengan beberapa teman-teman lainnya. Mungkin mereka mau ronda. Lalu saya pun mengutarakan maksud dan tujuan saya. Pak, permisi. Ya nak, ada apa? Tanya bapak itu. Jadi gini Pak,
Lalu saya menceritakan kalau siang tadi kami naik ke puncak Pak Wiki sampai mobil kami mogok dan saya harus mencari bantuan. Lalu bapak tersebut bilang, "Kenapa kalian gak turun aja semuanya? Dengan semua kejadian yang kalian alami itu adalah pertanda kurang baik. Mobil kamu gak apa-apa, tinggal aja di atas. Bisa diambil besok, gak akan hilang juga, bapak jamin. Jadi mending sekarang kamu jemput semua teman-teman kamu untuk turun pulang. Besok bapak akan minta bantu anak bapak untuk jaga mobil kamu sampai kalian kembali lagi untuk ambil mobilnya." Oh, iya juga ya pak. Kenapa tadi gak kepikiran sama saya ya pak? Ya maklumlah, saat itu kami masih dibilang belum cukup dewasa untuk mencikapi setiap permasalahan. Saat saya melakukan perjalanan turun, ternyata teman-teman saya di atas, mereka semua mengalami kejadian-kejadian aneh. Oke, lalu ini adalah kejadian dari cerita Widi yang berada di puncak Pak Wiki bersama teman-teman saya yang lain. Saya Widi. Setelah Obi turun untuk mencari bantuan, saya duduk-duduk santai dengan teman-teman saya yang lain. Kami mengobrol tentang ujian yang akan kami jalani besok pagi, sampai memikirkan apa yang harus kami bilang kepada orang tua Ima dan kawan-kawan. Karena kami yakin orang tua mereka pasti sudah panik dan mencari informasi ke sana kemari. Sampai kami dikagetkan oleh hembusan angin yang cukup kencang, sampai-sampai beberapa jajanan yang sedang kami makan tersapu angin. Lalu si Eni dan ketiga teman perempuan kami pun sempat saling berpelukan dan ketakutan. Kencangnya angin dan suasana yang tidak terlalu terang, ditambah kami tidak memiliki penerangan sama sekali, membuat suasana saat itu cukup membuat saya merasa takut. Ya, benar-benar saya merasa takut. Belum sempat kami melakukan apa-apa, lalu tiba-tiba terdengar dengan jelas oleh kami semua suara seperti segerombolan anak kecil yang sedang bermain-main. Sontak saja keempat teman perempuan kami menjerit sambil menangis sejadi-jadinya. Saat itu kami benar-benar panik, gak tahu harus berbuat apa, diam ataukah harus turun. Untuk turun sepertinya saya pun gak akan berani. Suara itu masih terus terdengar, suara anak-anak yang sedang bermain. Kami hanya duduk saling berdekatan sambil hanya bisa menunggu Obi datang berharap dengan membawa bantuan. Sampai akhirnya, perlahan-lahan suara anak-anak kecil tadi hilang. Lega rasanya. Tapi hanya berselang beberapa detik kemudian, tubuh saya dibuat serasa kaku seiring munculnya suara seperti erangan makhluk yang sangat besar. Suara itu begitu berat, dan kemudian terdengar pula suara cekikan perempuan yang kami yakini itu adalah Tante Kunti. Tubuh saya kaku, bahkan untuk berteriak pun saya nggak bisa. Saya cuma bisa melihat Yudo dan Erwin tertidur meringkuk menutupi mukanya, dan keempat teman perempuan saya saling berpelukan sambil menangis satu sama lain sejadi-jadinya. Suasana mengerikan ini berlangsung kurang lebih 15 menit, yang buat kami serasa semalaman suntuk. Sampai akhirnya suasana dibuyarkan oleh sebuah teriakan. "Woi,
Ya, ternyata itu Obi yang berteriak sambil berlari ke arah kami, lalu merobohkan badannya sambil terengah-engah hampir pingsan. Dan saat itu juga, seluruh badanku tidak lagi kaku, tetapi mendadak lemas, seperti baru saja berlari berkilo-kilometer tanpa berhenti. Sangat lemas, dan badan pun basah oleh keringat. Belum selesai aku tanya ke Obi kenapa. Si Obi langsung aja bilang, "Ayo kita turun, apapun resikonya." Kita akan kembali lagi ke cerita Obi saat kembali naik ke atas menyusul ketujuh temannya untuk diajak turun. Berarti kita kembali lagi ke cerita Obi ya. Setelah memikirkan saran dari bapak tadi, saya berpikir benar juga ya. Saya susul mereka dan turun bersama. Mobil mah tinggalin aja lah, yang penting kami turun dulu. Setelah mengumpulkan tenaga dan mental, saya lalu kembali berjalan menuju ke puncak Pawiki lagi. Kali ini perjalanan cukup terasa. Segala macam pemikiran lewat di kepala saya. Takut sih, tapi rasa khawatir dan beban tanggung jawab cukup untuk mengesampingkan ketakutan saya. Beberapa ratus meter perjalanan saya lalui tanpa ada satu apapun. Sampai ketika saya melihat sebuah pohon randu. Pohon randu itu adalah pohon yang menghasilkan kapuk. Biasanya oleh orang-orang di kampung kami, itu dibuat menjadi bahan kasur dan bantal. Pohon kapuk tersebut cukup besar, yang berada kurang lebih 30 meter di depan saya, yang terletak persis di sebelah kanan jalan. Tiba-tiba perasaan saya mendadak gak enak entah kenapa. Saya terus berjalan dengan tatapan ke bawah supaya tidak harus melihat pohon itu. Dan benar saja, ketika saya persis berada di samping pohon tadi, tiba-tiba terdengar suara yang besar dan berat. Sontak seluruh bulu kuduk saya serasa berdiri semua. Spontan saya melompat dan akan lari sekencang-kencangnya. Tapi di saat bersamaan, dengan jelas saya mendengar lonceng sepeda yang sangat nyaring suaranya mendekat ke arah saya. Saya pun menoleh ke belakang. Dan saya lihat seorang kakek mengayuh sepeda tuanya sambil tersenyum. Si kakek pun berhenti di depan saya. Lalu kakek tersebut tanya ke saya, "Mau kemana, Cuk, malam-malam kayak gini?" "Mau ke atas, Mbah, nyusul teman-teman saya. Mereka di atas semuanya nungguin saya. Tadi sore mobil kami mogok." "Oh, ya udah, ayo," kakek bonceng ke atas. Tanpa berpikir panjang, saya pun naik ke boncengan sepeda kakek tersebut. Perjalanan terasa begitu cepat. Sampai akhirnya saya tersadar ketika saya melihat ke arah belakang. Tanjakan ini lumayan tinggi, tetapi kenapa kakek ini mengayuh sepedanya seperti tanpa beban? Bahkan saya pun yang masih muda dan kuat gak akan mampu mengayuh sepeda dalam posisi menanjak seperti ini. Pikiran saya mulai kacau lagi. Sampai beberapa detik kemudian, saya melihat persimpangan yang seharusnya saya ke kanan untuk menuju ke puncak. Lalu saya pun melompat dari boncengan sepeda kakek tersebut sambil saya berteriak ke kakek tadi, "Suwun, Mbah!" Tapi yang saya lihat kakek tadi sama sekali tidak menyahut dan tetap mengayuh sepedanya menuju jalan yang terus lurus tanpa menengok sedikit pun.
Saya pun lalu berlari. Lelahnya badan tak lagi saya rasakan. Bahkan saat itu saya berpikir, kalaupun saya harus mati, asalkan teman-teman saya bisa pulang. Saya hanya terus berlari, berharap secepat mungkin sampai kepada teman-teman saya di atas. Setelah kurang lebih 5 menit saya lari, dalam keremangan bulan sabit, saya pun bisa melihat posisi di mana teman-teman saya berkumpul. Saat itu juga baru terasa habislah tenaga saya, dan saya pun menjatuhkan badan di antara mereka. Saya ingat, saat itu keempat teman perempuan kami dalam kondisi sedang menangis. Saya pun tanya ke mereka, "Kamu orang kenapa?" Lalu Ani dan Yudo pun menceritakan apa yang mereka alami tadi. Sambil mengatur nafas, saya coba menawarkan solusi. "Jadi ini kita mau kayak gimana? Kita mau jalan turun apa mobilnya mau didorong? Nanti kan kalau udah turunan juga gak perlu didorong lagi." Setelah berunding sebentar dan saya sudah cukup mendapat sedikit tenaga, kami putuskan untuk turun sambil mendorong mobil kami. Saat itu Erwin, Widi, dan Yudo bertugas membawa mobil, sementara saya mengawal keempat teman perempuan kami untuk jalan turun. Awalnya kami turun bersamaan, sampai akhirnya mereka yang membawa mobil lebih dulu di depan kami, karena jalanan memang sudah menurun. Kami sengaja tidak naik mobil karena akan lebih berbahaya menaiki mobil yang kondisinya menurun dan mesin tidak menyala. Kami takut remblong dan itu terlalu berisiko. Saya dan keempat teman perempuan saya tadi terus jalan tanpa saya mengalami kejadian-kejadian aneh lagi, seperti ketika saya naik tadi. Saya hanya ingat, saat itu mereka berempat berjalan sambil mengerubuti dan memegangi baju saya. Dan akhirnya saya tahu setelah kami di bawah, keempat teman saya, Ima, Eni, Santi, dan Nani, ya, sepanjang jalan mereka melihat berbagai penampakan. Dari anak-anak kecil yang berlarian, kakek yang duduk di samping jalan, sampai tante yang duduk di atas daun pisang. Singkatnya, kami sampai di perkampungan. Kami disambut oleh bapak-bapak yang tadi saya temui sebelum saya kembali naik. Lalu bapak tadi bilang, "Loh, ini mobilnya kalian dorong turunnya. Kenapa nggak ditinggalin aja? Kan tadi udah bapak bilang mobil mah aman." "Nggak apa-apalah pak, lagian juga dorongnya kan sebentar, sisanya kan jalannya turun," jawab saya. "Oh, ya udah. Menurut bapak, sekarang kalian pulang. Nanti bapak cariin sewaan mikrolet ya." Buat teman-teman yang nggak tahu mikrolet itu semacam angkot. Ya, kalau di daerah kami itu disebutnya mikrolet. "Oh, iya pak, makasih." Sebelum bapak tadi pergi untuk mencari sewaan mikrolet, saya iseng menstarter mobil. Dan keanehan terjadi lagi. Mobil menyala. Bukan main senangnya kami. Sambil kami semua masih keheranan, saya pun berinisiatif untuk menyetir mobil Erwin. "Yaudah yuk, kita pulang sekarang. Udah mau tengah malam." Lalu setelah berterima kasih, saya pun berpamitan ke bapak tadi untuk langsung pulang. Benar saja, ketika saya sampai di rumah, ternyata rumah saya sudah ramai dengan para orang tua dari teman-teman saya. Dan beberapa orang yang sudah panik karena mereka sama sekali tidak tahu kami pergi kemana.
Seingat saya, saat itu tidak lagi ada bahasan kenapa dan dari mana kami. Setelah mereka semua bubar, barulah saya menceritakan kejadian tadi ke keluarga saya. Bagaimana dengan 7 teman saya? Entahlah. Biarlah mereka berdamai dengan keluarganya masing-masing dengan caranya mereka. Ya, itulah pengalaman saya saat masih sekolah, masih terlalu muda dengan segala kenakalan remaja dan kesombongannya. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya. Terima kasih buat Ucup yang sudah mau membacakan cerita saya. Oh ya, selain Taman Nasional Waikambas dan wisata-wisata lainnya, saat ini Gunung Pawiki juga sudah menjadi salah satu objek wisata di Lampung Timur dan ramai pengunjungnya apalagi di hari-hari libur. Ada berbagai spot-spot foto yang sangat instagramable. Dan tenang aja, dimanapun kita berada, jika sikap kita positif, maka semestinya semua akan baik-baik aja. Sebaliknya, jika kita bersikap negatif, maka hal buruklah yang akan menimpa kita. Terima kasih buat Mas Obi yang sudah mau membagikan ceritanya. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya buat teman-teman semua. Demikianlah cerita pengalaman mistis yang dialami oleh Obi dan kawan-kawannya. Semoga Mas Obi mau kembali membagikan pengalamannya ya di lingkaran merah. Saya Ucup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.